Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat keputusan mau bicara tentang nafsu keempat. Ya. Jadi saya cuma doa siapa-siapa yang punya bahagian akan hadir, yang tidak ada bahagian tidak akan hadir. Itu saja. Karena sebelum ini saya tidak mau bicarakan karena banyak yang tidak punya bahagian, ya. Tapi sekarang Allah yang pilih siapa yang layak mendengarkannya. Ini nafsu yang keempat. Nafsu yang tidak ada pengantarnya, tidak ada yang mengontrolnya kecuali Sang Pencipta. Jadi Allah yang mengontrolnya. Jadi kalau nafsu ketiga itu mursyid yang mengontrol, berarti itu nafsu murid sebenarnya. Okay. Nafsu keempat ini nafsu mursyid. Jadi kekuatannya ada 5 juga. Ya. Yaitu pertama, semua sudah pernah mendengar, tapi saya mau jelaskan. Ya. Yaitu baqa'un fil fana' fi fana'in, ya. Dia senantiasa dalam keadaan baqa', yaitu senantiasa dia dalam keadaan fana', dia baqa'. Berarti dia harus sirna dari tahap-tahap nafsunya. Ya, sebagaimana sering saya jelaskan itu 2 sujud itu. Ya. Sujud pertama itu fana dari dunia, dari semua keinginan terhadap dunia, fana, sirna. Sujud kedua itu fana dari dirinya sendiri. Ya. Nafsu hapuskan, esakan Tuhan. Itu fana yang kedua. Jadi setiap guru itu punya cara-cara yang berbeda untuk menjelaskan fana ini. Tapi intinya adalah hilangnya nafsu. Hilangnya hawa nafsunya yang rendah. Ya. Sebenarnya nafsunya tidak hilang. Ya, yang tetap itu adalah nafsu yang baik. Yang besar bersama yang maha baik. Itu yang akan baqa'. Ya. Berarti baqa' itu ada tingkatannya juga. Ya. Jadi awalnya itu, akhirnya mencapai satu tahap itu, memang dia sudah sirna dalam yang maha wujud. Ya. Itu lain lagi. Ya. Jadi senantiasa tidak ada. Jadi ini tingkatan-tingkatan baqa'un fi fana'in. Ya. Ya, senantiasa. Jadi dalam kondisi begini, dia tidak melakukan apapun kecuali dengan perbuatan Allah. Ya. Dan inilah diistilahkan dia itu termasuk orang yang ahlullah atau rijalullah, ya, orang-orang Allah ataupun keluarga Allah, ahlullah. Ya, sudah maksudnya dia hanya melaksanakan keinginan Allah. Ya, jadi senantiasa dalam kondisi begitu. Ya, karena tidak ada nafsunya lagi, nafsu tidak terlibat. Ya, ini mursyid yang tertinggi. Ya, yang karena mursyid itu ada tingkat-tingkatnya juga. Dan setiap guru itu ada tingkatnya sampai ke mursyid. Dan mursyid itu ada tingkatnya lagi. Ya, dan masing-masing akan membantu yang lain. Itu sebabnya Nabi Khidir bisa membantu Nabi Musa. Karena dia punya ilmu yang lebih tinggi. Ya. Begitulah dengan setiap guru. Ya. Ada guru nanti akan memperbaiki kondisi guru yang lebih rendah. Jadi tidak pernah berhenti. Nah, ini salah satu pengertian baqa' akan berjalan terus memperbaiki diri. Ya. Jadi jangan mengatakan, oh saya sudah jadi guru, sudah selesai. Tidak, belum selesai. Masih harus berjalan terus, harus baqa' bersama Allah. Dan Allah yang maha sempurna. Kita semua belum sempurna. Ya.
Jadi kita harus berjalan terus bersama Allah. Ya. Dan Allah sendiri akan urus. Jadi nafsu ini adalah sebenarnya nafsu para guru. Ya. Jadi dari baqa inilah munculnya satu kondisi. Ketika tidak ada nafsu, muncul kondisi yang kedua, yaitu na'imun fi syaqa'in. Dia senantiasa kenikmatan. Ya. Ta'rifu fi wujuhim natratan na'im. Ya. Itu dalam ayat Quran. Kamu bisa mengenal mereka, itu ada pancaran cahaya kenikmatan. Ya, ada sinar kenikmatan. Itu. Jadi melalui segala jenis kesengsaraan, segala jenis ujian, segala jenis apa saja gangguan, dia tetap naim. Ya, ada naim di sini. Ya, dia tetap naim, ya. Tetap rasa nikmat. Ya. Malah sebahagian wali Allah itu senang dengan kondisi begitu. Dia resah gelisah kalau tidak dicemooh orang, kalau tidak lukai orang, dia mulai gelisah. Dia senang. Ya, memang kondisinya begitu, naim. Ya, naim fi syaqa. Okay. Kalau kita sebaliknya. Ya, keadaan nikmat pun syaqa. Pun sengsara. Ya. Tapi bagi wali Allah yang sudah sampai tahap ini, ya, dia sudah berhak untuk membimbing yang lain karena dia sendiri sudah terbimbing oleh Allah. Ya. Jadi dia senantiasa merasakan nikmat dalam kondisi apapun. Ya. Itu terlihat. Itu sebabnya Allah mengatakan terlihat di wajah mereka. Ya. Walaupun dia sedang sakit berat, ya, masih terlihat ada nikmatnya. Ya. Kemudian membawa kepada kondisi berikutnya, yaitu izzun fi dhullin. Ya, dia selalu dimuliakan. Izzun itu ada berapa pengertian, ya. Mulia, perkasa, aziz. Aziz juga berarti penuh kasih sayang. Ya. Al-aziz, azizi itu kekasihku. Ya. Jadi dalam kondisi itu dia selalu dimuliakan walaupun semua makhluk merendahkannya. Ya, walaupun semuanya mencemoohnya, merendahkannya, mengatakan dia sudah gila, dia sudah, ya, seperti Nabi, ya, tersihir, macam-macam. Tapi Nabi dimuliakan dan sudah jelas, ya, senantiasa dimuliakan. Ya. Okay. Jadi dalam kondisi begini dia selalu dimuliakan walaupun makhluk semuanya merendahkannya. Karena dia tahu cuma satu-satunya yang akan memuliakannya, itu Allah. Dia tidak peduli pada yang lain semua. Ya. Jadi ini semuanya kondisi baqa dalam fana sebenarnya. Naim dalam syaqa itu dia sudah senantiasa fana. Jadi tidak ada gangguan nafsunya. Berarti kalau tidak ada gangguan nafsunya, tidak ada gangguan setan. Setan tidak bisa bisikkan. Ya. Karena yang membuat kita sengsara itu adalah karena nafsu dan setan. Ya. Paham? Jadi kalau tidak ada itu, akan senantiasa dalam keadaan nikmat, berarti akan senantiasa dimuliakan Allah. Karena dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi dunia. Ya. Walaupun semuanya, seluruh makhluk merendahkannya, dia akan dapat itu. Berarti kalau benar-benar paham, ketika dia dihina, dia dicemooh, dia difitnah, ya, dia senang. Karena dia tahu cuma satu-satunya akan memuliakannya, yaitu sang kekasihnya. Ya. Dan disinilah kemuliaan yang sebenarnya. Ya, dapat kasih sayang Allah, dapat cinta Allah.
Itu sebabnya kata bahasa Arab itu luar biasa. Aziz, ya, mulia itu ada kaitan dengan cinta, kasih sayang. Ya. Itu sebabnya bahasa Arab Amiyah sekarang itu, ya azizi, wahai kekasihku, ya, wahai orang yang aku sangat cintai. Ya. Ya, jadi dalam keadaan ya, direndahkan. Kemudian dibawa pada berikutnya, ya, satu demi satu akan muncul ya kekuatan itu, yaitu fakrun fi ghana atau ghina. Dia senantiasa dalam keadaan fakir. Inilah istilah fakir fuqara ya. Kenapa dinamakan itu? Karena memang senantiasa begitu. Walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki, walaupun dia banyak amal, banyak ilmu, banyak semuanya, tapi tetap dalam keadaan fakrun, fakir. Dan dia karena sudah mewujudkan perintah Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Ya. Jadi dia sudah senantiasa dalam kondisi begitu. Wahai manusia, kalian semua itu fakir, miskin di depan Allah. Allah yang maha kaya. Jadi dia sudah senantiasa fakir dalam kekayaan. Ya, bersama Allah. Ya, dia tahu dia tidak punya apa-apa. Tapi dia memiliki segala sesuatu karena dia memiliki sang pemilik segala sesuatu. Ya. Berarti dia tidak perlu memiliki apapun. Karena yang dia diperintahkan Allah itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta ikut jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat, yang sudah menikmati. Ya. Jadi ketika dia sudah dalam keadaan nikmat, naim, dia sudah mewujudkan doanya tiap hari sekurang-kurang 17 kali. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat, yang berarti maksud di sana adalah yang sudah menikmatinya. Ya. Itu sebabnya dia bisa tersenyum walaupun dihina, walaupun dia sengsara, ya, walaupun dia tidak punya apa-apa. Karena dia tahu dia memiliki sang pemilik segala sesuatu. Itu cukup. Jadi akhirnya muncul satu yang di ujung. Ya, ketika sesuatu di ujung itu yang paling banyak terjadi dan paling sering terjadi dan terkadang paling baik, yaitu sabrun fi bala. Dia sabar dalam cobaan. Karena bagi dia kekayaan dunia itu cobaan juga. Bagi dia, ya, semua yang tadi itu, ya, semuanya cobaan. Karena dalam dunia ini, baik kaya atau miskin cobaan, sehat atau sakit itu cobaan, ya, dipuji atau dihina cobaan dua-duanya. Dia tahu itu. Ya, Allah sudah tetapkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khair wasyarr. Ya, kami pasti akan mencoba kalian dengan sesuatu yang baik dan yang buruk. Allah mulai dengan yang baik karena manusia selalu lupa. Kalau dia mengalami yang buruk, dia pikir itu cobaan. Kalau yang baik bukan cobaan, tapi Allah mengatakan itu cobaan. Ya. Jadi bagi orang yang sudah sampai tahap ini, dia tidak akan senang dengan kebaikan. Dia senang dengan sang pemberi kebaikan. Ya. Dia tidak akan senang dengan kekayaan. Dia hanya senang dengan sang pemberi kekayaan. Dia tidak senang dengan kesehatan. Dia hanya senang dengan sang pemberi kesehatan. Ya. Paham sekarang? Dia tahu semua itu ditentukan, ditetapkan oleh sang pemberi. Bukan dari dirinya, bukan dari orang lain. Itu sebabnya kekhususan orang yang sampai tahap ini, nafsu ini adalah ridha dan taslim. Ya, yaitu dia
sudah rela dengan segala ketetapan Allah, apa saja, baik atau buruk. Ya, sehat atau sakit, kaya atau miskin, semuanya dia rela. Dan dia taslim. Ya. Ini taslim. Ya. Dia sudah pasrah. Dia tak peduli orang puji atau orang cemooh, sama aja. Ya. Orang kasih tanah liat, orang kasih emas sama aja, tidak ada bedanya. Ya. Itu ucapan Sayyidina Ali. Seorang sufi adalah orang yang ketika diberikan tanah liat dan ketika diberikan emas sama saja. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan itu. Dia ada taslim dan ridha. Dia senang dengan ketentuan Allah, apa saja. Ada waktu diberikan emas, ada waktu diberikan tanah liat. Ya. Dan Sayyidina Ali teruskan, kalau tidak, anjing Kufah jauh lebih baik dari 1000 sufi. Karena walaupun dia namakan diri sufi, tapi belum taslim, belum ridha, belum senang dengan ketetapan Allah, anjing Kufah lebih baik. Ya, karena anjing Kufah selalu ya, senang. Ya berarti orang yang belum sampai tahap itu masih lebih rendah dari seekor anjing. Sayyidina Ali menggunakan Kufah itu karena sama dengan Kufi dan Sufi. Itu ada ritmanya, ya. Jadi maksudnya yang dimasukkan itu seekor anjing. Ya. Jadi kalau masih mengganggu kita, ya, masih senang dengan pujian dan benci celaan, masih senang dengan sakit, sehat dan tidak senang dengan sakit. Ya. Jadi belum jadi sufi. Ya, kalau sudah sampai tahap ini, dia layak membimbing yang lain. Karena Allah sendiri yang mengaturnya. Berarti ketika Allah ingin dia membimbing yang lain, Allah yang akan perintahkannya. Jadi di sini yang pengontrolnya nafsu ini adalah Allah sendiri. Ini ya sebabnya sebahagian wali Allah bingung, ya, mengatakan, oh tidak perlu guru. Memang dalam kondisi itu tidak perlu guru, tapi dia tidak boleh melompat, dia harus melalui nafsu ketiga. Nah, nafsu ketiga perlu guru. Nah, di sinilah bedanya. Ya. Berarti kalau sudah mencapai tahap mursyid, memang dia tidak perlu guru. Maksudnya mursyid yang sudah paling top. Ya. Ada mursyid yang di bawah, masih perlukan mursyid yang lain untuk menegurnya. Allah selalu menggunakan yang lain. Itu sebabnya kita diperintahkan harus mendengarkan yang lebih tua. Ya. Karena mursyid ada yang lebih tua. Ya. Antara mursyid itu ada kutub, kemudian ada gaus, ya. Kemudian ada gausul gaus, ya. Itu semua ada tingkat-tingkatnya. Semuanya untuk kebaikan kita, supaya kita tidak stagnan. Ya. Berjalan terus. Ya. Jadi jangan pikir sudah jadi guru dan ya tidak perlu ditegur lagi. Ya. Belum. Ya, perlu ditegur. Ya. Supaya bisa meningkat terus. Ya, paham? Ya, jangan tersinggung kalau ya ditegur. Apalagi hanya murid saja. Ya. Murid itu harus siap. Jadi tegur terus. Karena dia harus benar dengan tafakurnya, harus benar dalam zikirnya, harus benar dengan ilmunya, harus benar dalam amalannya, ya, baru bisa tergugah. Ya. Semua itu harus benar. Ya. Berarti sebelum tahap ini harus benar dalam nafsu ketiga dulu. Ya. Perbaiki terus, sampai satu saat insya Allah, ya, Allah sendiri akan mengajarkannya. Nah, inilah yang dinamakan ilmu ladunni. Ya. Ilmu langsung dari Allah. Ya.
Dari ilmu laduni itu pada orang yang sudah mulai ya, mekarnya, berkembangnya nafsu keempat. Ya. Kalau yang lain semuanya melalui ya, diri sendiri, itu tahap nafsu pertama, kedua juga melalui hatinya, yang ketiga melalui guru, ya, keempat langsung dari Allah. Ya, paham sekarang? Ya, itu lama sekali saya tidak bicara tentang ini, tapi saya merasa sebahagian kalian siap mendengarkannya, insyaallah. Itu sebab saya doa, ya Allah singkirkan yang belum, supaya tidak mengganggu. Karena yang ada masalah kondisi hati itu akan mempengaruhi pembicaraan saya. Itu sebabnya ya, hanya yang layak saja mendengarkan, karena tidak ada perlawanan. Ketika ada perlawanan itu, pembicaraan saya harus diturunkan. Ya. Tapi alhamdulillah Allah yang memilih kalian untuk mendengarkannya. Berarti berikutnya harus berusaha untuk mewujudkannya. Okay? Karena mendengarkan belum cukup. Harus mewujudkannya dengan selalu baqa dalam fana, selalu naim dalam syaqa, dan selalu izzun dalam keadaan dhul, ya, fakrun dalam keadaan ghana, dan sabrun dalam keadaan bala. Okay. Keadaan diuji terus. Nah, dalam kondisi ini Allah sudah janji dalam Quran, Allah kan tidak akan biarkan umat manusia itu begitu saja. Ya. Allah akan menguji. Itu ayat Quran. Apakah kalian mengatakan kalian sudah beriman dan kami tidak akan menguji kalian? Ya. Dan suratul Insan juga mengatakan, ya, imma syakuran wa imma kafura, ya, supaya Allah tahu apakah sebahagian kalian akan bersyukur terus ataupun akan kufur nikmat, ya. Itu semua akan diuji semua, dan ada baiknya, karena puncaknya itu ada kita tahu semua itu dari Allah, dan ketika itu kita sabar, ya. Sabrun ala bala, ya. Dan muncullah dua sifat yang khusus ini, adalah dia senantiasa ridha, senang dengan ketetapan Allah, ya. Karena hatinya sudah tenang, hatinya sudah itminan, ya, sudah tenteram. Itu sebabnya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai nafsu yang sudah tenang, ya, dalam kondisi ini sudah tenang. Jadi luar biasa, tidak akan terganggu oleh, ya, naik turun lagi, karena dia jalan terus. Inilah baqa yang sebenarnya, going on dalam bahasa Inggris, ya, terus. Ya, yang lain ada bolak-balik, ya, pulang putar-putar tidak kemana-mana, ya. Tapi kalau sudah baqa, sudah jalan terus, ya, itu baqa, ya. Jadi pertama dengan ketenangan itulah irji'i ila rabbik, ya, kembali pada Tuhan kalian, ya, itu fana, ya, sudah tidak rujuk pada yang lain, dia fana dalam irji'i. Bagaimana? Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama para hambaku yang sudah begitu, ya, sudah ikut, ya, orang-orang yang sudah begitu, itu yang dimasukkan fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama-sama dengan para hambaku, ya. Berarti harus bersama para wali Allah, ya, kan itu. Dan para ulama mengatakan memang itu perintah, tapi perintah yang dengan kasih sayang,
Karena Allah sendiri yang akan memasukkan mereka. Fadkhuli fi ibadi ini bukan perintah yang bagi orang yang masih membangkang, bukan. Karena dia sudah pasrah, sudah taslim, ya. Jadi ayo masuklah begitu, ya. Jadi diajak, berarti dilembutkan hatinya, mau sendiri ikut majelis para wali Allah, mau duduk bersama para wali Allah. Tidak ada keterpaksaan, ya. Tidak perlu dipaksa. Ya. Nah, ini berarti ini fadkhuli, maka masuklah, ya, fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, ya. Berarti bagi mereka ini dalam kondisi mereka sudah mewujudkan hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kalian mati, ya. Mereka sudah dalam kondisi begitu, sudah, kan nafsunya sudah tidak ada, nafsunya sudah lepas. Jadi dia senang mengikuti majlis zikir, dia senang mengikuti majlis para ulama ahlullah, ya. Dia senang bersama keluarga Allah, ya. Dia senang bersama rijalullah, ya, orang-orang Allah, ya. Ketika tidak ada, ya, pertentangan, ketika sudah mulus, Allah muluskan, dia senang, ya. Paham? Inilah yang diperintahkan masuk ke surgaku, ya. Berarti mereka sudah masuk surga sebelum, ya, akhirat, ya. Mereka sudah mewujudkan, ya, yang suratul Rahman, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Bagi mereka yang sudah takut kedudukan Tuhan dalam hati mereka, dapat 2 surga. Nah, para ahli tafsir semua mengatakan surga yang didahulukan dan surga yang dikemudiankan. Berarti surga yang di dunia dan surga di akhirat. Itu maksudnya jannatan, 2 surga. Berarti harus mewujudkannya. Karena Allah perintahkan, masuklah dengan penuh kasih sayang. Masuklah bersama para hambaku, dan masuklah, ya, bersama semuanya masuk ke surgaku, ya. Jadi kalau begitu tidak perlu tunggu nanti, sekarang juga, ya. Pintu terbuka, silakan, ya. Siapa tahu. Sudah terbuka. Ajakan Allah sudah, ya. Undangan sudah ada. Cuma mau atau tidak, ya. Itu yang dimaksudkan Nabi, kullukum fil jannah, kalian semua akan masuk surga, illa man abah, kecuali mereka yang tidak mau. Ya, jadi semua mau, ya, harus mau. Okay. Jangan menolak, jangan ada keganjalan, ya, jangan ada haraj, jangan ada semua itu, karena itu menolak. Kullukum, semuanya, Nabi mengatakan semuanya fil jannah, di surga, tapi illa man aba, ya, kecuali karena aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya, itu iblis yang menolak, tidak mau patuh, ya, menjadi sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, ya, karena menolak. Naudzubillah, ya. Jadi jangan kufur, terimalah ajakan ini. Oke. Terima, insya Allah, ya, semuanya masuk surga. Amin, 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 ya. Jadi kalau munculnya penolakan itu, berarti itu dari setan, dan setan mau mengajak kita bersama untuk masuk ke neraka. Naudzubillah. Ya. Para wali selalu mengajak kita masuk surga. Oke. Jadi jangan dengarkan setan yang mengajak kita ke
neraka. Ya. Jadi Allah mengajak dengan sangat-sangat lemah lembut. Ya. Fadkhuli fi ibadi. Ya. Masuklah bersama hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli jannati. Ya. Sangat penuh kasih sayang. Ya. Itu karena dia sudah ridha, dia sudah pasrah, taslim. Okay. Inilah nafsu yang keempat secara ringkas. Ya. Sebenarnya banyak yang bisa dijelaskan, tapi cukup ya, ringkas, pendek, padat, cukup ya. Jadi dengarkan, yang simpan itu di sini karena belum terwujud, ya, dan membuat fokus kita ke sana. Mau mewujudkan nafsu keempat ini, ya, mau seperti mereka, mau wujudkan doa kita tiap hari. Amin, amin, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Tidak mau yang selebihnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak mau. Ya. Yang mau itu siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yang sudah terlihat. Ya. Jadi berarti carilah, ya, naim di sini pada orang-orang yang bisa kita lihat. Ya. Okay. Dan coba bersama orang-orang begini karena kita akan dapat bagian. Ya. Sudah jelas kalau duduk bersama orang muka masam, murung semua, tiba-tiba kita murung juga. Kena imbasnya. Ya. Harus duduk bersama penjual wangian. Ya. Pulang ke rumah tetap tercium wangi. Ya. Itu Nabi ibaratkan itu supaya kita paham. Ya, jangan bersama tukang besi. Ya. Kalau tidak terbakar, percikan apinya, bau kurang enak pulang ke rumah. Ya. Itu maksudnya orang tidak baik begitu, akan mempengaruhi kita. Ya. Jadi bersamalah ahli surga, bersamalah orang yang sudah merasakan nikmat, ya, dalam kesengsaraan. Jadi jangan melihat orang itu sengsara, lihat dia nikmat atau tidak. Ya. Ya, jangan ukur, ya, orang yang bersenang-senang. Ya, tadi ada meme bagus sekali saya baca. Orang yang masuk neraka itu tanya pada Allah, di mana teman-teman saya dulu kita bersenang-senang? Allah menjawab, ya, mereka sudah bertaubat dan masuk surga. Ya. Celaka dia bersenang-senang di dunia bersama mereka, akhirnya masuk neraka sendirian. Ya. Yang lain bersama-sama dia bersenang-senang tapi bertaubat masuk surga. Dia lebih celaka lagi. Ya, okay. Alhamdulillah. Tapi lebih baik bersenang-senang dengan orang yang sudah senang. Ya, sudah ada tanda-tanda, ya, nikmat, ya. Okay. Ya, itu lebih terjamin. Ya. Kalau dari segi lahiriah saja dia rajin solat belum tentu, rajin puasa belum tentu, rajin bersedekah belum tentu. Ya. Tapi kalau ada nikmat, tanda nikmat di sini, ya, itu lebih. Karena sudah tidak bisa menipu orang. Ya. Karena itu memang benar. Ketika cahaya nikmat terpancar. Itu yang harus kita cari. Jangan tertipu oleh orang yang pura-pura baik. Ya, apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pulang ke rumah, ya, korup terus. Ya. Semua orang dianiaya. Ya. Tapi perhatikan, ya. Karena segala apa yang terjadi di sini akan terdedah. Ya. Dari sini. Karena itu pancaran cahaya itu akan keluar.
ketika sinar dari sana, itu yang dimasukkan. Allah tidak melihat darah yang dikorbankan, daging yang dikorbankan, tapi Allah melihat ke hati. Ya. Karena di situ cahaya akan memancar. Ya. Walaupun ya dia paling banyak ya, korban. Ya. 100 sapi apa, tapi belum tentu. Ya. Bagi mereka yang miskin, yang tidak apa-apa punya niat korban, diterima Allah. Ya. Karena tidak ada unsur riya, tidak ada unsur takabur, tidak ada unsur sum'ah, tidak ada semua itu. Berarti murni. Kalau murni itu yang Allah inginkan. Ya. Jadi niat kan yang baik. Ya, ketika laksanakan itu diperiksa terus. Pastikan itu tetap baik. Ya. Okay. Jadi berarti harus selalu, kalau belum sampai tahap yang keempat, ya carilah guru yang bisa mengingatkan kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa menasihat kita supaya kita lurus. Ya. Sampai membawa kita pada Allah. Ketika sampai pada Allah, ya guru itu akan serahkan murid itu pada Allah. Karena berikutnya Allah yang akan mengurusnya. Nah, ini isyarat ketika Jibril bawa Nabi Muhammad SAW sampai Sidratul Muntaha. Oke, sekarang pergi sendiri. Ya, Jibril, ini tahap saya. Nah, jadi Jibril itu guru. Ya, sampai berikutnya langsung dari Allah. Jadi tidak boleh kita langsung kepada Allah. Nabi saja harus melalui Jibril. Ya. Bagaimana kita bisa langsung? Ya. Berarti harus melalui tahap demi tahap. Karena harus terwujud. Nafsu pertama, kedua, ketiga harus diwujudkan. Karena sudah ada. Sudah terpendam di sana, tapi harus dihidupkan. Ya. Okay. Ya, paham ya? Cukup kalau terlalu banyak nanti bingung lagi ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak sepanjang yang lain tapi ya insyaallah. Oke, paham ya? Insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, memang sulit ya. Karena itu sebenarnya lama sekali saya tidak bicarakan. Oke. Tapi cukup ya. Sebagai isyarat untuk bagi mereka yang punya keinginan ya, tahu ada sesuatu yang harus kita capai. Itu sebab saya bicarakan. Okay. Jadi ini ilmu agama yang bertingkat-tingkat. Ya, ini yang paling tinggi. Ya, karena ya, murid itu harus dibawa oleh guru, letakkan muridnya di depan Allah, tempatkan di depan Allah, dan harus maju sendiri. Inilah nafsu keempat. Dia harus mengalaminya. Dia harus baqa. Dia harus naim. Dia harus izzun. Dia harus fakrun. Ya, dia harus sabr. Ya, untuk tetap dalam kondisi itu. Berarti dia harus ridha dengan semua qadar. Dia harus taslim. Pasrah. Ya. Inilah yang dimaksudkan. Kenapa begini? Ini taslimat. Ya. Ini puncaknya. Ketika sudah taslimat, ya. Ya. Okay. Siap. Okay. Alhamdulillah. Ya. Paham? Insya Allah nanti kita bicara istilah-istilah lain ya. Belum pasti saya mau bicarakan apa. Ya. Mungkin ada hubungan dengan tindakan nafsu ataupun ya mengenal diri kita dari segi hati, akal, roh nanti insyaallah. Jadi banyak sisi yang harus saya bahas nanti. Okay. Dan semua itu istilah-istilah sufi yang asli. Ada istilah sufi yang asli, ada istilah sufi yang muncul ya. Ya, istilah-istilah lain itu karena kondisi-kondisi tertentu muncul istilah-istilah lain. Ya. Tapi yang ini yang asli, yang sesuai dengan
disebutkan dalam Quran dan hadis, ya. Fondasinya segala ajaran sufi, yaitu mengenal diri kita. Okey. Jadi sekarang lebih dari segi informasi sudah lebih tahu, ya. Tapi dari segi, ya, pengalaman belum, ya. Harus diwujudkan, harus dialami supaya benar-benar paham, benar-benar mengetahuinya dan prakteknya seumur hidup. Ya, karena selalu akan muncul. Seperti guru saya mengatakan, ini cara menyusunnya sebagai paham. Tapi terkadang munculnya nafsu ini, nafsu ketiga, nafsu keempat, nafsu pertama, bolak-balik macam-macam. Ya, itu karena dia belum paham. Ketika belum paham, itulah nafsunya bolak-balik. Ya. Terkadang bersemangat sekali nafsu ketiga, ya begitu. Karena berikutnya drop menjadi nafsu pertama. Ya, itu. Jadi dibagi-bagikan supaya kita bisa nanti mengetahui, ya, ketika kita drop, ketika kita naik, gitu. Gitu. Karena semuanya satu saja sebenarnya, diri kita. Yang semua yang bahas sampai tahap sekarang ini, semua itu diri kita. Ya. Tapi dibagi-bagikan supaya kita bisa menangkapnya. Oh, ini diri kita di sini, ini diri kita di sana. Ya. Nanti kita bahas tentang hati, diri kita juga. Dan kita bahas tentang akal, itu diri kita juga. Bahas tentang roh, itu diri kita. Bahas cahaya, itu diri kita juga. Ya. Ya. Tapi kebanyakan orang yang jasadnya masih belum cukup tahu. Ya, buktinya sakit perut, dia belum cukup tahu kenapa. Berarti belum kenal jasadnya pun belum. Itu masalahnya. Dan mungkin harus kembali ke sebelum nafsu, harus bicara tentang jasad dulu. Yaitu pengobatan, ya. Misalnya, itu perlu juga, ya. Okay. Dan jasad itu macam-macam lagi, ya. Ya, penyakit darah, penyakit tulang, penyakit saraf, penyakit, ya, sakit jiwa. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan kemarin saya bicara sedikit tentang itu. Kebanyakan sakit itu nafsu. Syekh Ikram Hussein mengatakan, setiap sakit itu 20% yang benar, 80% itu nafsu. Ya, buktinya sederhana saja. Ya, kalau dia bilang sakit, okey, ajak melakukan sesuatu yang dia senang, hilang sakitnya. Disuruh cuci piring, bertambah sakit. Ya, berarti cuma 20% yang benar. Ya, yang bertambah itu nafsu. Ya. Ya, itu bukti. Syekh Ikram Hussein dia, ya, salah satu ahli pengobatan dia. Beliau itu seorang Syekh Sufi juga. Dia tahu dua sisi. Ya. Dan sisi yang secara jasad saja dia lebih tahu dari orang yang sakit. Ya. Tidak perlu bicara. Dia suruh duduk di depan, dikasih teh, dikasih kue, dia perhatikan. Dia tunduk saja. Ya, okay. Karena lama, setelah itu mulai dia cerita. Sakit kamu begini, karena kemarin kamu makan ini. Ya. Ya. Dia ceritakan semua. Ketika beliau ditanya, bagaimana beliau tahu? Beliau ketika duduk diam begini, beliau mengatakan, saya utus roh saya masuk ke badannya. Dan saya mengecek semua. Ya, di dalam badannya. Berarti dia lebih tahu dari orang yang sakit. Itu ada ilmunya juga. Jadi kalau kita bicara tentang nafsu, tentang jasad saja belum tahu, agak sulit. Ya.
Kalau dia tahu semua saraf kita begini karena ini, karena itu, darah kita begini begitu, karena makan ini, makan itu. Oh, detail-detail semua. Ya. Ya. Ya, kamu emosi karena ini, karena ini. Ya, gitu. Ya. Jadi beda. Ya. Nah, sufi ini beda. Ilmu bertingkat-tingkat, macam-macam. Ya. Oke, alhamdulillah. Tapi satu saja yang membedakan semua. Sufi semuanya tahu bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Berarti tidak akan menghilangkan itu kecuali dengan izin Allah. Itu sebabnya ketika dalam kondisi begitu, terkadang dia mengobati orang dengan nafsu yang keempat, yaitu segala sesuatu tersembunyi di sebaliknya. Jadi diberikan sesuatu dari segi akal, dari segi pengetahuan kita tidak masuk akal, tapi sembuh. Karena dia masuk ke inti, yaitu dia tahu Allah yang memunculkannya, berarti Allah sendiri yang akan menghilangkannya. Ya. Yaitu salah satu doa yang saya berikan. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an, Allahumma laha. Ya, untuk penyakit ini, walikulli azamatin, dan semua penyakit yang parah, farijha anni, doa untuk sendiri, anhu atau anha, begitu. Ya, itu. Karena itu intinya memahami bahwa ya semuanya Allah. Itu sebenarnya dimulai dengan Allahu Rabbi, ya Tuhanku. La usyriku bihi syai'a. Saya tidak akan menyekutukan dia dengan segala sesuatu, dengan apapun. Ya. Dan setelah itu, Allahumma laha, wahai Allah, terhadap penyakit ini, walikulli azamatin, dan setiap penyakit yang parah, farijha anni, ya, untuk diri atau untuk orang itu salah satu yang sering saya doakan. Ya. Karena kita serahkan pada Allah. Kita tahu itu dari Allah dengan sabab musabab yang ya macam-macam. Ya, ada dari perbuatan diri kita, ada dari perbuatan orang lain, ada dari syaitan, ada dari makanan, ada macam kondisi, ada ya karena ruangan, karena apa saja. Ya, semua itu Allah yang menentukan. Berarti ketika Allah ingin mengubahnya, Allah kun fayakun, begitu saja. Jadi Allah malaha. Ya. Walikulli azamatin farijha anni anhu anha anhu, ya begitu. Paham? Jadi harus paham rahasia di sebalik setiap doa. Baru mustajab. Banyak orang doa tapi kalau ditanya doa itu apa? Tidak paham. Ya. Kalau tidak paham bagaimana bisa sembuh? Ya. Ya. Harus paham, harus benar-benar yakin pada Allah, berdoa pada Allah dengan benar. Berarti ya, harus belajar. Ya, Bismillah. Ya, oke, cukup ya. Wali barakati Rasul ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.